akan memasuki tanah perjanjian dan pada akhirnya nanti mereka akan ada di sana. Sebelum memasuki tanah perjanjian tersebut, maka ada hal yang penting perlu diingatkan agar mereka di tanah yang Tuhan karuniakan tersebut, tinggal di tanah perjanjian tersebut, memang harus dipahami mereka tidak bebas nih. Mereka datang ke tanah perjanjian bukan nggak ada siapa-siapa di sana. Ternyata di sana ada suku-suku lain, bangsa-bangsa lain. Namanya ada pihak lain, maka kekhawatirannya yang pertama adalah kita bisa terpengaruh dengan pihak lain tersebut. Agar kita tidak terpengaruh dengan pihak lain, maka salah satu langkah yang harus dilakukan adalah mengingatkan umat Israel agar tetap setia dan memiliki komitmen. Setia terhadap peraturan, ketetapan, dan hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka harus menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Sisi lain, di tengah-tengah umat atau bangsa lain, kehadiran umat Israel yang dipahami sebagai umat kepunyaan Allah. Umat yang telah dibebaskan, umat yang telah dikeluarkan dari Mesir. Maka mereka harus menunjukkan kualitas, karakter unggul sebagai umat kepunyaan Allah. Agar umat kepunyaan Allah yaitu Israel dapat sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di sepanjang kehidupan, maka umat Israel harus memiliki komitmen yang kuat. Tanpa komitmen ini bisa saja umat Israel tergelincir ataupun jatuh kepada penyembahan ilah-ilah lain. Mereka bisa saja tergiur, tergoda terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bicara tentang persembahan, tadi ada yang mengatakan memberi. Mungkin pertanyaan yang mendasar buat kita adalah mengapa kita memberi persembahan? Berdasarkan kitab Ulangan tadi, kalau kita coba tarik penghayatan dan pemaknaan, maka kita menemukan bahwa mengapa kita memberi persembahan sebagai bentuk, sebagai wujud respon kita atas berkat dari Tuhan. Yaitu Tuhan telah mengaruniakan segala yang baik. Tuhan telah memberikan hidup yang berkelimpahan, dan Tuhan telah menjadikan umat Israel sebagai umat yang bermartabat. Jadi memberi persembahan didasari pada rasa syukur atas berkat Tuhan. Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Kemudian kita merespon, kemudian kita menjawab. Apa saja berkat-berkat itu? Segala yang baik dalam kehidupan umat Israel, hidup yang berkelimpahan, bahkan hidup yang bermartabat, dihormati, dihargai oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tatkala kita mau diajak untuk bersaksi, bersedia menjadi berkat bagi Tuhan, maka pertama-tama perlu kita kaitkan pada Minggu Jubilate. Kalau secara utuh Jubilate Deo Omnis Terra, bersorak-sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jadi ada ajakan. Minggu Jubilate adalah ajakan bagi orang percaya untuk bersorak-sore bagi Allah. Bahkan bukan saja orang percaya, tapi seluruh bumi.
Mengapa kita perlu bersorak-sorai? Karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Itulah dasar kita bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memasyurkan nama Tuhan bisa dengan berbagai cara dan berbagai media. Ungkapan pujian itu sebagai wujud ungkapan syukur. Ungkapan syukur kita bisa menggunakan berbagai sarana. Jadi artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam minggu Jubilate Deo Omnistera ini kita mau diajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Sejalan dengan itu, apa yang dialami umat Israel dapat menjadi referensi buat kita di dalam memaknainya. Umat Israel mampu memberikan persembahan yang terbaik, persembahan yang pertama. Itu didasarkan pada rasa syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Itu pula lah yang sesungguhnya kita harus dan perlu lakukan di dalam kehidupan kita. Bercermin dari umat Israel, 2 minggu yang lalu saya mengajak jemaat untuk memahami kita sebagai jemaat hendak mempersiapkan diri menyambut ulang tahun gereja di Pentakosta. Siapa itu gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Umat Israel mengalami hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Itulah gambaran atau simbol kegelapan. Namun oleh kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, mereka dibebaskan, mereka diselamatkan. Itu pula lah yang sesungguhnya menjadi keyakinan dan penghayatan iman kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Hidup dalam dosa menuju terangnya yang ajaib, menuju kehidupan yang kekal. Itulah makna Paskah, itulah makna keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan untuk itulah kita hendak memaknai agar kita sebagai umat kepunyaan Allah saat ini, sebagaimana umat Israel juga mengungkapkan syukur, maka kita pun perlu mengungkapkan syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Berkat atau anugerah tentu kita tidak hanya batasi pada segi materi saja, tapi seluruh keberadaan, seluruh anugerah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berkat kita kaitkan pada materi, ya kita berikan persembahan secara materi. Tatkala anugerah itu berupa keselamatan, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, maka kita pun juga harus mempersembahkan hidup yang telah diselamatkan ini menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 3 hal yang menjadi perenungan kita bersama-sama dalam menghayati panggilan bersaksi, bersedia menjadi berkat bagi sesama. Yang pertama-tama didasari dengan rasa syukur atas anugerah keselamatan yang
telah Tuhan karuniakan bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, berbagi adalah ibadah yang murni. Nas pembimbing dalam Yakobus 1 ayat 27 mengajak kita untuk memberikan perhatian, cinta kasih secara konkret kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan, kepada mereka yang miskin papa, kepada mereka yang menderita. Hampir sama dengan apa yang diingatkan oleh Tuhan kepada umat Israel untuk berbagi kepada orang Lewi, anak yatim maupun janda. Itu juga yang menjadi panggilan kita. Semangat berbagi, spirit berbagi, karena di sanalah kita mau menciptakan kesetaraan dan keadilan. Dan disinilah makna panggilan kita hadir di tengah-tengah dunia sebagai saksi-saksi Kristus, terus menumbuh kembangkan kesetaraan dan keadilan. Dan yang terakhir, hidup kita telah diselamatkan. Maka berikanlah hidup ini menjadi persembahan yang sejati, ibadah yang sejati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mau kaitkan hari Rabu kemarin, kita mau berbagi waktu, ternyata kita nggak bisa bagi waktu lagi. Kita mau maknai seluruh waktu ini punya Tuhan, milik Tuhan. Dan kita mau berikan untuk Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Nggak ada yang kenal menyisakan waktu. Karena 24 jam semaksimal mungkin kita peruntukkan, kita persembahkan untuk Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup kita. Jadi bukan hanya doa saja. Tindakan konkret kita itulah ibadah kita. Tatkala kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itulah juga ibadah yang kita lakukan. Tidur nyenyak yang kita alami, kita juga meyakini itu ternyata pemeliharaan Tuhan. Bukan waktu yang cuma-cuma, tanpa arti dan makna. Tapi bagaimana sungguhnya Tuhan memelihara. Pemeliharaan Tuhan, nanti salah satu aspeknya, nanti tanya Pak Jajat yang bidang kesehatan, ternyata organ tubuh kita itu perlu istirahat. Itulah kuasa Tuhan yang dinyatakan. Organ kita perlu istirahat agar dapat optimal berkarya dalam kehidupan ini. Jadi seluruh waktu 24 jam, 7 hari 1 minggu, kita dermakan, kita persembahkan untuk Tuhan melalui apa? Melalui rasa syukur yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Persembahkan seluruh hidup kita. Persembahkan apa yang telah Tuhan karuniakan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh keberadaan kita. Dan di sanalah makna sejati bersedia menjadi berkat bagi Tuhan. Seluruh keberadaan kita, seluruh hidup kita, seluruh apa yang telah Tuhan karuniakan, kita dedikasikan untuk orang lain, untuk sesama kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.